الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد فاز من اتقى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم دعاة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teknisinya harusnya sarapan dulu. Kasih lontong sayur dulu. Insyaallah nanti kalau sudah direnovasi kita pasang yang permanen. Amin. Iya, kayak remote aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, rahmat dan hidayahnya dan dikumpulkan oleh Allah di Masjid Jami'at Muhajirin di ahad subuh yang insyaallah mubarak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai aktivitas kita, memulai kajian kita, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penuh khusyuk, khudu dan tawadhu. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dimanapun itu, dengan ustaz atau pengajar siapapun itu, dan juga ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرتك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan dan sedikit mengulang dari apa yang kami sampaikan pada 2 ahad yang lalu terkait dengan ibadah umrah atau manasikul umrah. Jadi pada subuh kali ini kita akan bersama-sama menuju ke kota Makkah dan kota Madinah insyaallah. Sekarang baru secara online, tapi insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan bersama-sama secara offline atau langsung ke Mekah dan Madinah. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang umrah, maka kita harus menyiapkan beberapa hal secara zahir. Mungkin hadirin wal hadirat sudah terbiasa menyiapkan bajunya atau mungkin keperluan lain dan sebagainya, atau mungkin ibu-ibu ini makanannya ya. Kalau ada ibu biasanya nggak lepas dari makanan, pasti sudah disiapkan. Kalau udah tahu perjalanan jauh atau ke luar negeri, biasanya ada makanan khas atau kesukaan yang dibawa. Nah, itu diantara persiapan yang sifatnya adalah zahiriyah yang nampak. Tidak lupa uangnya, rupiahnya, dolarnya dan sebagainya. Namun ada juga persiapan batiniyah yang tidak kalah penting. Ya, yang pertama adalah menata hati. Ya. Jadi kalau kita sudah niat mau melaksanakan ibadah umroh atau akan melaksanakan ibadah umroh, maka hatinya harus ditata. Ya. Ya, hatinya harus ditata. Jangan sampai hatinya itu tidak tertata. Maksudnya apa? Diniatkan ibadahnya itu lillahi ta'ala, tidak karena selain Allah, tidak karena temannya, tidak karena tetangganya, atau tidak karena orang lain ya, melainkan ya, karena Allah semata, lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui hukum umrah ya. Umrah itu hukumnya bagaimana sih? Jadi kita berangkat umroh itu tidak hanya sekedar ke airport Suta, kemudian berangkat landing di Madinah atau di Jeddah, ikut melaksanakan, selesai pulang, tidak. Tapi kita harus tahu ya, hukum umroh itu bagaimana, ya, melaksanakannya bagaimana. Kemudian kita juga harus tahu hikmah umroh. Kenapa sih kok sampai dilaksanakan umroh? Kenapa sih kok sampai seorang muslim itu ya, diperintahkan untuk melaksanakan umroh? Ada apa setelah kaum muslimin itu melaksanakan ibadah umroh? Kemudian kita juga harus tahu syarat dan rukun umroh. Syarat-syarat dan rukun-rukun umroh itu apa saja? Kita harus memahaminya. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Kalau semuanya sudah disiapkan, baik zahir maupun batin, maka bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya pasrah kepada Allah ya, tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Udah bismillah, mantap untuk berangkat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menata hati, yaitu membulatkan niat ibadah umrah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meninggalkan sejenak semua urusan keduniawiaan untuk berkonsentrasi atau khusyuk pada proses manasik umrah di tanah haram. Kalau kita lihat proses umrah itu yang wajar atau yang normal sebelum pandemi itu 9 hari. Perjalanan ke sana 1 hari, pelaksanaan ibadah di sana 7 hari, kemudian pulang ke Indonesia itu 1 hari. Ya, jadi selama 9 hari. Nah, ini diharapkan orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh ini khusyuk. Yang berdagang ditinggal dulu dagangannya.
Yang bisnis ditinggal dulu bisnisnya. Yang kerja PNS ataupun yang swasta cuti dulu. Jadi benar-benar fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai baru landing di Jeddah atau di Madinah dia sudah ngurusin bisnisnya. Wah ini gimana nih, dikirim kemana nih, gimana dan sebagainya. Oh ada halangan dan sebagainya. Atau Pak ini belum tanda tangani dan sebagainya. Jangan. Jadi diusahakan sebelum berangkat itu semua urusan pekerjaan, urusan duniawi yang sekiranya selama 9 hari itu akan ditinggalkan, itu sudah dibereskan terlebih dahulu. Jadi biar benar-benar 9 hari itu fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum umrah. Para ulama berbeda pendapat ya tentang hukum umrah. Ada yang sebagian ulama berpendapat fardu ya, sebagaimana fardunya haji ya. Hal ini berdasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula sebagian daripada ulama berpendapat bahwasanya umrah itu hukumnya sunnah. Nah, ini ya kemarin sudah pernah saya singgung, saya sampaikan di pertemuan yang pertama bahwasanya hukum dasarnya itu sunnah. Ya, namun ketika orang itu sudah punya kemampuan, sudah siap semuanya, umrah pertamanya itu bisa dikatakan fardu atau wajib. Nah, yang mengatakan sunnah ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah, yang artinya bahwa sesungguhnya Rasulullah ditanya tentang hukum umrah apakah wajib, maka beliau menjawab tidak ya. Sekiranya kalian melaksanakan umrah itu lebih utama. Maksudnya apa? Di sunnah. Sunnah itu ya dianjurkan ya. Namun meskipun demikian jangan sampai ketika ada seorang hamba Allah sudah punya kemampuan finansial maupun fisik maupun kesiapan yang lain ya, seharusnya bisa melaksanakan umrah, maka mereka tidak melaksanakan umrah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian hikmah umrah di antaranya adalah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, umrah ke umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya ya. Haji mabrur ganjarannya tidak lain kecuali surga ya. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi ketika seorang hamba Allah melaksanakan ibadah umrah kemudian melaksanakan umrah kembali, maka di waktu atau selang waktu di antara kedua umrah ini dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jamaah muhajirin tahun depan 2022 sudah dibuka umrah ya. Alhamdulillah kemarin tanggal 19 Menteri Agama kita sudah menuju ke Saudi Arabia, sudah berkompromi dengan Menteri Haji dan Umrah Saudi Arabia ya. Semoga aja ada hasilnya yang bagus dan kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena sudah sekitar 1 bulanan jamaah haji dari Malaysia, dari Singapura itu sudah diperbolehkan. Namun jamaah haji Indonesia itu belum diperbolehkan. Jadi aplikasi untuk elektronik visa, kita apply visa itu masih tertutup untuk jamaah haji Indonesia ya. Semoga aja tahun 2022 ini kita diberi kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah umrah. Jadi antara ibadah umrah misalkan ini jamaah al-muhajirin Januari umrah misalkan, yang biasa jamaah di masjid diberi kesempatan oleh Allah ya. Siapa tahu kalau Allah sudah kun fayakun ya, boleh jadi Januari umrah, kemudian pertengahan bulan apa? Misalkan bulan Agustus atau bulan April umrah lagi, maka antara Januari dan April ini dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah. Ini janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji mabrur ini tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti yang sudah daftar haji atau yang ini udah antri kemudian pergi berhaji dan hajinya mabrur, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu
wa taala. Nah, ini diantara hikmah daripada ibadah umrah. Kemudian syarat umrah yang pertama adalah Islam. Ya. Harus seorang yang muslim. Kalau bukan muslim dia enggak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Seorang muslim. Ada namanya muslim tapi belum umrah ada. Ada nggak di sini Pak? Gak asal. Untung nggak datang orangnya. Yang kedua baligh. Ya, seorang sudah muslim dan dia baligh atau dewasa. Ya. Umrohnya anak kecil bagaimana? Tetap sah jika syarat rukunnya terpenuhi. Ya. Tapi pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian dia berakal sehat, aqil. Ya, aqil itu berakal sehat. Enggak gila, enggak stres. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya atau bukan budak. Ya. Alhamdulillah di Indonesia sudah tidak ada budak Pak ya, sudah tidak ada. Kalau dulu di daerah di Arab itu ada perbudakan. Jadi kalau ada istilah budak laki-laki, itu ketika dia bekerja, maka gaji dari pekerjaannya itu diserahkan kepada majikannya. Adapun budak perempuan, ketika ada budak perempuan misalkan, ya itu boleh digauli oleh majikannya, halal. Ya, tapi sekarang sudah enggak ada. Ya, sudah tidak ada di Indonesia, tidak ada. Ya. Di dunia belahan manapun tidak ada. Hanya tinggal satu saja, yaitu di mana? Di Malaysia. Ya. Ada budak-budak kecil. Kalau di Indonesia udah tidak ada. Budak itu artinya anak kalau di Malaysia. Budak kecil. Kemudian ada istita'ah, kemampuan. Ini yang kami kemarin sampaikan. Jadi ada kemampuan secara finansial. Orang punya uang untuk melaksanakan ibadah umrah, atau dia diberi uang oleh orang lain ya, untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ada juga istita'ah sihhiyah, kemampuan secara kesehatan. Jadi dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ya. Kemudian ada juga as-salamah, yaitu keselamatan dalam perjalanan atau di tempat tujuan. Ya, kalau kemarin 2 tahun ini tidak ada umrah karena as-salamah. Ya, dikatakan ada ancaman daripada keselamatan. Orang kalau ngumpul dikit-dikit corona. Ya. Udahlah, bosan kita sama corona. Insyaallah semoga hilang semuanya corona. Amin. Bikin bosan Pak corona itu, ya kan? Keluar kemana-mana pakai masker. Udah pengen cepet ke surga aja kita daripada ngomongin corona. Nah, bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk umroh seseorang. Ya. Kemudian rukun umroh. Yang pertama niat ihram. Dia sudah benar-benar berniat. Ya. Niat untuk memulai ibadah umroh. Biasanya itu dimulai dari miqat. Ya, miqat itu batas dimulainya ibadah umroh. Kalau kita di Indonesia ada yang dari pesawat, ya, ada yang ketika sampai di airport Jeddah. Ini miqatnya. Adapun yang landing di Madinah atau di Jazirah dulu, maka miqatnya itu dimulai dari Bir Ali, ya, atau Dzul Hulaifah. Ya, Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kemudian tawaf umrah, ya, tawaf umrah. Ya, di sini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, ini rukun. Ini juga tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang berumrah tapi dia meninggalkan tawaf, maka umrahnya tidak sah. Ya, harus tawaf dan harus 7 kali putaran. Oh, dia tawaf Ustaz, tapi cuma 6 kali karena yang pas putaran ke-7 dia kebelet langsung ke toilet. Maka tawafnya tidak sah atau belum sah. Belum sempurna, belum 7 kali putaran. Maka ketika dia ke toilet, dia harus bersuci kembali, kemudian meneruskan putaran
melanjutkan daripada putaran yang awal, yaitu tadi 6, maka tinggal melengkapinya menjadi 7 kali putaran. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Ya, sa'i itu lari-lari kecil dari Safa menuju Marwah. Dan yang keempat adalah tahallul atau bercukur, ya, mencukur rambut. Nah, kemudian yang kelima, ini inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, yang rukun yang kelima adalah tertib. Ya, tertib itu harus urut dari awal niat, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Tidak boleh dibalik-balik. Dia misalkan tahallul dulu atau sa'i dulu, ini tidak boleh. Adapun rukun umroh ini tidak dapat ditinggalkan. Nah, bila tidak terpenuhi maka umrohnya tidak sah. Kita lihat yang pertama, kita perhatikan. Yang pertama adalah ihram. Ya. Berihram. Nah, bagi jamaah yang landing terlebih dahulu ke Madinah atau berziarah dahulu ke Madinah, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama, dia mulai mempersiapkan ihramnya itu, dia mandi sunnah ihram. Jadi mandinya bagaimana? Seperti mandi besar, basah semuanya, tapi niatnya mandi ihram. Nawaitu ghusl ihram sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian memakai baju ihram. Nah, ini baju ihram. Nanti kita peragakan. Ini untuk bapak-bapak. Ya, ini untuk bapak-bapak. Tebal, Pak. Ini kalau musim dingin seperti ini, insya Allah nggak kedinginan. Ibu-ibu pakai baju yang biasa, yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Ini bagusnya, baiknya bajunya adalah warna putih. Kemudian memakai wangian di badan, bukan di baju. Jadi pakai wangi-wangiannya itu di badan, ya, bukan di baju. Ini, ya, disunahkan seperti itu. Kemudian memotong kuku, ya, memotong kuku, kukunya dipotong, ya, dirapikan. Ini sunnah. Kemudian merapikan rambut yang tumbuh di badan. Maksudnya apa? Rambut yang bukan rambut yang di kepala ini, itu rambut ketiak, ketek, kumis, ya, atau jambang, ya. Rambut kemaluan ini dirapikan. Ini sunnah, ya, dipotong. Kemudian miqatnya, ya, itu di Bir Ali. Bir itu sumur, ya, bukan bir yang memabukkan, itu bukan. Apa? Kolesom, tequila, apa, bukan, ya. Miqat atau memulai niatnya, batasnya itu di Bir Ali, Masjid Zulhulaifah. Di situ sebelum niat dia sholat sunnah dua rakaat. Usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu niat umrah, ya, biasanya dibimbing oleh para pembimbing atau ustadznya, ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan. Saya niat, ya, berumrah dan berihram karenanya lillahi ta'ala. Nah, ini niat yang pendek, ya, yang singkat. Labbaik Allahumma umratan. Nah, ini dibacakan dan dilafalkan dalam hati itu ketika kita berada di atas kendaraan atau atas tunggangan. Ini dulu Rasulullah Muhammad SAW waqilah, ya, itu seperti itu. Beliau melafalkan memulai niat itu di atas tunggangan. Ya, kalau dulu mungkin kuda atau unta, kalau sekarang ya bis, ya, atau kendaraan mobil lah, seperti itu.
Ya, labbaik Allahumma umrah artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Jadi memang sejatinya seorang yang berumrah atau berhaji itu memenuhi panggilan Allah, sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba Allah mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini seluruh makhluk ciptaan Allah ya, yang dilewati oleh seorang hamba yang bertalbiyah, ini seolah-olah mengantarkan, ya Allah, inilah hambamu ya Allah yang sedang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya, di situ. Baik itu bebatuan, tanah dan sebagainya, pohon-pohon, dan ini seolah-olah mengantarkan seorang yang bertalbiyah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya talbiyah itu disunnahkan bagi seorang hamba Allah yang sudah niat untuk umrah atau untuk berhaji, disunahkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dengan suara yang lantang yang kencang. Tadi kalau udah capek pelan-pelan aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, di situ. Setelah berpakaian ihram dan niat umrah, maka berlakulah larangan-larangan selama ihram, yaitu sebagai berikut. Ya, kalau sudah memakai pakaian ihram, sudah niat, maka berlaku larangan-larangan. Pertama, memotong atau mencabut rambut dari kepala atau badan. Ini tidak boleh ya, dengan sengaja. Mencukur, memotong, ini tidak, atau mencabut ini tidak boleh. Haram hukumnya. Karena apa? Ketika kita sudah niat, ini seolah-olah kita menghadap Allah. Ya, kita kembali kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita ini, badan kita, nyawa kita ini hanya pinjaman dari Allah. Suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditarik kembali. Makanya kalau ada orang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Akan dipanggil, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prosesi ihram untuk umrah ataupun haji itu adalah seolah-olah kita ini memang benar-benar kembali kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Makanya manusia itu dipanggil oleh Allah 3 kali dalam hidupnya. Pertama apa? Dipanggil oleh Allah di masjid atau di musola atau di langgar atau di surau, yaitu ketika ada adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini panggilan dari Allah. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Ini panggilan dari Allah, bukan panggilan dari Bang Jun. Ya. Makanya kalau ada muadzin itu kita cari suaranya yang bagus, jangan suara yang serak. Makanya kalau ada yang hadirin bapak suaranya cempreng, jangan coba-coba adzan. Enggak, cuma canda doang. Kalau emang enggak ada muadzin ya silakan adzan. Ya, seperti itu. Karena apa? Muadzin ini adalah semacam representatif daripada perintah Allah, perwakilan daripada perintah Allah untuk memanggil kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, ayo kita sholat, memenuhi panggilan Allah. Ya, yang bisa ke masjid bagus ke masjid. Yang belum bisa masjid, misalkan di kantor atau di mana, cepetan sholat. Yang penting cepetan sholat. Panggilan dari Allah. Tapi kadang ada hamba Allah yang masih ngeles. Wah, ntar lah baru adzan katanya, ntar nunggu qomat katanya. Kita sudah qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, ya udah qomat. Dan ntar aja sekalian. Ada seperti itu. Nah, ini panggilan Allah yang pertama. Kemudian panggilan Allah yang kedua, yaitu haji dan umrah. Kita semuanya dulu itu dipanggil oleh Allah, ya. Dipanggil oleh Allah untuk memenuhi pelaksanaan ibadah umrah dan haji, berziarah ke sana. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, Pak, ini sudah kaya, sudah ini kok belum umrah, belum haji. Oh maaf Ustaz, belum panggilan. Ya. Sudah dipanggil oleh Allah. Ya. Cuma kadang memang masih ngeles. Dah ntar jalan. Nah yang ketiga, ini yang terakhir, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Bang Jun sudah mengucapkan inna lillahi, atau Pak Tarwanto ya, Pak Tarwanto lantang suaranya kalau hari Ahad ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang Bapak Anu bin Anu. Nah, ini panggilan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ini udah nggak bisa ngeles. Orang mau di kantor, mau di rumah, mau di jalan, mau dimanapun nggak bisa ngeles ini ya. Dan kita semuanya ini calon-calon akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua calon mati ya. Camat ya. Kita harus bersiapkan. Nah, kembali kepada bahasan kita. Jadi tidak boleh kita memotong rambut, mencukur atau mencabutnya. Kemudian memotong kuku dari tangan atau kaki ya. Kalau tadi sebelum niat itu sunnah. Kalau sudah niat ini haram, nggak boleh dipotong. Kemudian memakai kain berjahit bagi laki-laki ini tidak boleh. Ya. Makanya pakaian laki-laki ini hanya seperti ini, Pak. Ini tidak berjahit ini, tidak berjahit. Ini juga pengingat bagi kita. Ketika kita umroh haji, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk panggilan yang kedua. Ya. Kita kalau nanti panggilan ketiga, pakaian kita itu nggak ada jahitannya, nggak ada sakunya. Punya uang banyak pun nggak bisa dibawa untuk ke kuburan. Punya jabatan nggak bisa dibawa ke kuburan. Hanya jasad kita ini yang ada dan pakaian yang tidak berjahit. Ini pengingat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian menutup kepala dengan hal-hal yang menyentuh kepala seperti surban dan peci atau songkok. Ini bagi laki-laki tidak boleh. Pakai peci seperti ini tidak boleh. Pakai peci putih tidak boleh. Pakai surban tidak boleh. Kalau pakai payung bagaimana Ustaz kalau pas panas? Boleh kalau payung karena tidak menempel. Ya, seperti itu. Tapi kalau peci, topi tidak boleh. Kemudian memakai wangian, parfum, yaitu setiap hal yang berbau wangi dengan tujuan memakainya di baju atau di badan ya. Kalau tadi sebelum niat itu sunnah di badan ya. Tapi kalau sudah niat itu tidak boleh. Itu menjadi larangan. Membunuh binatang dan tumbuhan tidak boleh. Umroh selama 7 hari atau berhaji selama 40 hari ya. Di sana ketika prosesi ihram misalkan dia bosan makanan Arab nggak enak nih, nggak ada rasanya. Pas dia lagi santai-santai duduk, ada burung lewat hinggap di depannya, langsung dilempar batu, cak disembelih. Tidak boleh. Ya. Makanya tidak boleh berburu atau membunuh binatang ya, dan mencabut tumbuhan atau merusak tumbuhan di tanah haram, ini tidak boleh. Kemudian berjumbu atau berhubungan badan ya. Ini juga tidak boleh ketika keadaan ihram ya. Suami istri tidak boleh ya. Suami istri aja tidak boleh apalagi sama orang lain ya. Ini tidak boleh ya. Haram. Bahkan kalau berhubungan badan ketika ihram itu malah bisa membatalkan ya. Tidak boleh diganti dengan dam atau tidak bisa dibayar dengan dam atau denda. Kemudian menikah atau menikahkan. Ketika sedang berihram, melakukan ihram ini tidak boleh menikah atau menikahkan ya. Kalau misalkan ada jamaah muhajirin umroh misalkan, dia umrohnya sendirian, bapak-bapak janjian sama istrinya, udah tahun nih bulan ini papa duluan, nanti bulan selanjutnya mama ya, karena budgetnya cuma cukup untuk satu misalkan. Nah nyampe sana umroh, selesai umroh ya, udah pakai pakaian ihram, udah selesai, ketemulah sama perempuan Arab, tertarik, dia menikah. Kalau setelah ihram, setelah umroh, maka boleh dia menikah. Tapi kalau ketika masih pakai pakaian ihram, itu tidak boleh ya, dilarang, itu membatalkan umrah. Nah, rukun yang kedua atau yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran ya. Nah seperti itu Pak, ibaratnya Ka'bah seperti itu ya kan. Itu ada yang garis awal tawaf itu sejajar dengan Hajar Aswad ya. Kemudian sudut yang selanjutnya itu ada namanya Rukun Yamani. Kemudian sudut yang selanjutnya ada namanya Hijr Ismail.
Yang sudut selanjutnya ada namanya rukun Iraqi dan rukun Syami. Ya. Adapun yang di situ kuning kecil itu ada namanya makam Ibrahim. Ya, tempat dulu berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah dimulai dari situ garis awal tawaf sampai selesai itu 7 kali ya, 7 kali putaran. Ya. Tawaf dilakukan dalam keadaan berwudu atau suci. Ya. Jika batal wudu saat mengerjakan tawaf, maka harus diperbaharui kembali, harus wudu kembali. Nah, di sini. Itu pintu Ka'bah. Nah, sudut yang dekat pintu Ka'bah namanya Hajarul Aswad. Disitulah dimulainya tawaf. Nanti sampai selesai 7 kali putaran. Nah, yang kuning-kuning dekat sebelah kanan itu namanya makam Ibrahim yang ada semacam kubahnya. Itu dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail alaihissalam itu menggunakan batu, ya, dan menggunakan pijakan. Dan pijakan kakinya Nabi Ibrahim itu masih membekas sampai sekarang. Waqilah menurut sejarah, menurut riwayat, itu ketika beliau membangun, ketika tinggi, itu batunya ikut naik, ikut menyesuaikan. Ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menyelesaikan tawaf, maka disunahkan untuk salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Setelah kita menyelesaikan tawaf, maka rukun selanjutnya adalah sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Safa menuju Marwah. Ya. Nah, tempatnya seperti ini. Ya. Dari Safa menuju Marwah 7 kali, berarti Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Nah, inilah sa'i, ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, jadi harus 7 kali putaran. Kemudian rukun selanjutnya yang terakhir adalah tahallul, yaitu mencukur rambut, ya, mencukur rambut. Ya. Kalau untuk wanita, ibu-ibu itu di ujungnya saja udah cukup, ya, 2 cm itu udah cukup. Tapi kalau laki-laki ini dicukur kiri kanan, ya. Atau sunnahnya ini adalah gundul, ya. Jadi untuk bapak ini gundul. Kalau pas pulang selesai umrah, ya, gundul, ya. Ini sunnah. Nah, inilah urutan daripada ibadah umrah, ya. Kalau sudah selesai tahallul, maka selesailah ibadah umrah, ya. Sekarang saya coba praktekkan cara menggunakan kain ihram. Nah, ini kalau pakaian ihramnya tuh Bapak, ya. Jadi hanya kain seperti ini dan tidak berjahit. Dia lumayan tebal nih, Pak. Jadi enggak ini kalau dipakai. Ya, ini Pak, ya, kosong ya? Ya, kosong ya. Yang satu dipakai untuk bawahan, nah, seperti ini. Nah, bumbunya ditemukan. Yang biasa pakai sarung pasti sudah mudah untuk menggunakan ini. Ada beberapa cara diantaranya seperti ini. Taruh di tengah, nah, kanan dulu. Nah, ini yang depan ditaruh di belakang. Kemudian yang belakang ditarik ke depan. Yang dilipat. Nah, ingat bahwa karena awal laki-laki itu ma baina surrah wa rukbatain, sesuatu di antara pusar dan dengkul. Makanya ininya harus di atas pusar, kemudian yang bawah di atas mata kaki. Nah, kalau gini insya Allah aman. Kita mau gini-gini nggak terbuka. Jangan sampai kita fokus tapi kita nggak fokus pada ini. Ada bawa apa itu nggak fokus. Ya ininya nggak benar, Pak. Makanya nggak benar.
Ketika lagi doa ini kan, ini yang kebuka, otomatis kan nggak ada apa-apanya karena nggak boleh pakai celana dalam. Ada juga bapak-bapak perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Madinah ini kan sekitar 6 jam, ya, sekitar 6 jam. Kadang di situ istirahat berhenti, ya kan. Ini juga jangan lalai. Bapak itu pernah ada yang lalai. Ini setelah selesai istirahat makan, bapaknya duduk aja gitu. Ininya nggak betul lagi, udahlah binatang. Pokoknya bapak ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya atau tanda-tandanya kalau ada yang isi sudah terbuka ini. Pokoknya kalau rasa bingung, lihat aja bawah. Dan kalau ini enggak, ya. Ini ya, sampai ke ini pun enggak. Ya. Ini yang pertama. Kemudian ada cara yang lain. Ini ditemukan ujung-ujungnya. Ini dimentokkan ke sini, kemudian dan dilipat ini biasa ya pakai sarung. Kalau mau kenceng, mau pakai ikat pinggang boleh, meskipun berjahit, karena ikat pinggang itu bukan pakaian. Kasih ikat pinggang baru dilipat. Ya. Kalau yang pakai ikat pinggang kecil sebelum dilipat, pakai ikat pinggang tapi jangan kenceng dulu, agak longgar, baru dilipat. Nah. Kalau yang pakai ikat pinggang yang kayak babi-babi Betawi itu yang gede itu lipat dulu baru kasih ikat pinggang. Kalau seperti ini, kalau nggak kenceng dia rawan terbuka. Contohnya, dia harus benar-benar ikuti berat. Kemudian yang untuk atasannya, untuk bapak-bapak ada dua pemakaian. Jadi kalau setelah niat baru memulai mikot, kemudian sudah niat. Nah, ini aja. Ini yang ini dimasukkan ujungnya aja, dimasukkan ke sini. Kemudian diselempangkan. Sini. Kalau masih panjang, yang ini bisa dimasukkan ke sini kembali. Jadi dia enak. Ini juga mau sholat juga enak. Ini harus perhatikan juga ketika memasang yang atas, jangan sampai terlalu kencang kita nggak bisa sholat. Pernah ada jamaah pakai seperti ini, ketika sholat ini saya perhatikan kan, saya sholat ini kan sholat sunnah. Saya tanya, Pak, kenapa sholat tangannya begini doang nggak diangkat? Nggak bisa, Ustaz. Berarti kan bukan sekadar itu, jadi emang harus ini benar-benar bisa fleksibel pakai untuk sholat. Nah, ketika sampai di Masjidil Haram akan melaksanakan rukun yang selanjutnya yaitu tawaf, maka dirubah posisinya. Yang ujung ini ditaruh di sini, ya. Kemudian yang ini dibawa ke tiang atau ketek. Nah, jadi lengan kanan kita terbuka. Nah, ini kemudian diselempangkan seperti ini. Selempang. Ini posisi ketika tawaf. Ini namanya posisi ittiba. Ya, posisi ittiba. Ini khusus ketika tawaf saja. Jadi nanti selesai tawaf ditutup kembali kayak pertama tadi. Jadi kenapa? Sejarahnya dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mau berumrah dari Madinah menuju ke Mekah, ini orang-orang kafir Quraisy yang ada dan orang kafir yang di Mekah, mereka pada macam taruhannya bagaimana? Coba deh, itu Muhammad mau datang mau umroh, lihat ntar pasti kurus, ntar pasti penyakitan. Karena apa? Menurut sejarah di kota Madinah atau dulu namanya Yathrib, itu ketika orang melewati Yathrib, itu kalau nggak sakit pasti meninggal. Kemudian orang yang masuk ke Yathrib, ke Madinah, yaitu kalau nggak sakit dia meninggal. Nah, Rasulullah ketika berhijrah ke kota Yathrib, dulunya namanya Yathrib, kemudian ketika Rasulullah datang,
Ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, seluruh bala, seluruh penyakit di Madinah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diganti namanya menjadi kota Madinah. Nah, makanya dulu ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang sakit di Madinah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dari Rasulullah debu atau tanah daripada kota Madinah al-Munawwarah. Makanya di sana terkenal juga dengan sebutan turabus syifa, yaitu debu yang menyembuhkan. Makanya para ulama berpendapat bahwasanya kalau kita di Madinah udah biasa aja gitu ya. Karena dulu sebelum ada corona ada orang yang kalau pakai masker gitu kan, udah cukup aja. Karena debunya Madinah itu seperti syifa, seperti penyembuh. Makanya kembali kepada materi Allah. Jadi Rasulullah untuk mengajarkan kepada kita ketika posisi tawaf, hanya tawaf saja, itu yang kanan dibuka. Ya, yang kanan Pak ya, jangan yang kiri. Soalnya dulu ada pejabat kita umrah keliru. Ya. Dibukanya itu yang kiri. Masuk media itu. Pernah lihat? Ada rame dengan dia. Kita cari aja di Google. Dia pakainya yang bukanya yang kiri, ini sama. Jadi harus yang kanan. Nah, ini cara menggunakan baju atau kain ihram. Ini tidak berjahit, Pak. Tidak berjahit. Ini kalau kita meninggal juga seperti ini. Ya, tidak berjahit. Nah, ini kalau misalkan dipakai untuk meninggal, untuk membungkus juga boleh, sah. Tapi mosok meninggal juga ada mereknya kan enggak lucu. Karena misalkan levelnya al-muhajirin gitu. Itu orang meninggal dibungkus dengan kafan al-muhajirin. Ini untuk penggunaan kain ihram. Kemudian selain itu ada beberapa tempat yang layak untuk kita kunjungi ya. Kita kunjungi tempat-tempat bersejarah. Di antaranya adalah ini sunnah untuk dikunjungi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Nah, ini ziarah. Pertama adalah makam Baqi. Mana Pak? Enggak kelihatan Pak. Nah, ini makam Baqi al-Gharqad. Ya. Di sini kita disunahkan untuk berziarah juga selain ziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di makam Baqi? Makam Baqi itu dimakamkannya sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Utsman bin Affan dan keluarga Rasulullah serta sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Itu di Baqi al-Gharqad. Jadi nanti ketika hari kiamat, sudah selesai kiamat, akan ada hari pembangkitan. Jadi yang pertama kali dibangkitkan itu di Madinah, Rasulullah dan para penghuni Baqi al-Gharqad, pemakaman Baqi ini. Makanya di sana disebut sebagai Jannatul Baqi, ya, surganya Baqi. Setelah ahli Baqi dibangkitkan, maka yang kedua adalah Ahlul Ma'lah, pemakaman Ma'lah di kota Makkah al-Mukarramah, ya, di situ. Makanya ada sunnah ya dari Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita bisa meminta, maka mintalah dimatikan oleh Allah di kota Madinah al-Munawwarah di situ. Tapi ketika saya sampaikan kepada para jamaah, Bapak Ibu, sunnahnya itu kita minta mati di Madinah. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Oh bagus Ustaz. Udah Ibu Bapak minta mati sekarang. Enggak ada yang mau. Pengennya pulang. Nah, kemudian ini adalah Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Ini adalah gunung yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya gunung nanti yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah sebuah gunung di surga yang ditampakkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah di kota Madinah itu ada gempa. Ya, di Gunung Uhud. Kemudian dipegang oleh Rasulullah. Belum saatnya. Belum saatnya. Ini Gunung Uhud. Ya, ini juga
di kota Madinah. Ini ada sejarahnya, diantaranya adalah terjadinya perang Uhud. Ya, terjadinya perang Uhud. Nah, di situ paman Rasulullah SAW dibunuh oleh orang kafir. Ini nggak jauh dari dari Masjid Nabawi. Nah, kalau ini Ma'la, ini di kota Makkah Al-Mukarramah. Di sini dimakamkan ibunda kita, ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga dimakamkan ulama kita yang kemarin, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, ini di kota Makkah di pemakaman Ma'la. Ada juga ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bandani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bandani itu juga dimakamkan di kota Makkah di pemakaman Ma'la ini. Wakila menurut sejarah, ya, katanya pas mau dipindah itu tidak bisa. Karena aturan di Makkah Madinah itu ketika sudah setahun 2 tahun itu makam itu digali. Setahun lah itu digali. Ya, digali, dipindahkan, diambil tulang-tulangnya. Nah, ini ketika mau dipindah itu ekskavator itu nggak bisa. Nah, beliau makamnya dekat jalan, dekat jembatan. Nah, ada juga ulama-ulama yang dari Makkah Al-Mukarramah ketika mau dipindah itu jasadnya masih utuh, itu banyak. Situ. Ini kemudian ini ada di Madinah, Masjid Ijabah. Masjid Ijabah ini saksi di mana dulu Rasulullah berdoa 3 doa, ya kan? Yang 2 diijabah oleh Allah, dikabulkan, yang 1 tidak. Yang pertama, Rasulullah minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya, ya, umatnya Rasulullah, kita semua ini termasuk, ya, tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekeringan atau kelaparan. Ya, ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah, ya, umatnya Rasulullah tidak akan punah gara-gara kekeringan atau kelaparan. Yang kedua, doa Rasulullah minta supaya umatnya ini tidak dimusnahkan, ya, atau tidak dihancurkan gara-gara ditenggelamkan. Jadi kalau ada isu bukan tsunami, ada banjir atau ada air laut naik ini dunia saat ini, itu tidak seperti itu, insyaallah, karena ini hadisnya sahih. Nah, yang ketiga, umatnya Rasulullah minta supaya tidak dihancurkan atau dibinasakan hanya karena perpecahan atau perbedaan. Nah, ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sudah nampak sekarang perbedaan, ya. Ada orang yang dari kalangan muslim sendiri, ada yang sholatnya bagaimana beda dengan kita, ada. Kalau kita ke Mekah Madinah, ada orang yang sholat seperti ini, Pak. Kalau kita kan biasa Allahu Akbar seperti ini. Ada orang yang Allahu Akbar seperti ini. Kalau Maliki seperti ini. Jadi kalau selesai takbir dia tangannya gini aja. Ada yang Allahu Akbar, dia ngambil sisir lah gitu. Ada. Ada yang selalu gini, Allahu Akbar. Ada yang gini. Ada yang Allah Akbar, kakinya gini. Kalau ada di Al-Muhajirin yang kayak gini. Karena biasanya begini, kalau kita agak gini dia semakin ngikutin tuh. Ini perbedaan pendapat di kalangan ketika Rasulullah memberitakan sufufakum, ya, rapatkan saf, gitu kan. Jadi nggak boleh ada yang celah sedikit pun boleh. Kalau kita kan biasa, yang penting tidak terlalu longgar, terlalu gini enggak. Kali ini cukup gini aja. Ada seperti itu. Ini sisiran ini terlalu kasar ya? Ada seperti itu, tapi nggak jelas. Ada seperti itu. Ada yang sholat sambil pegang handphone, baca Quran. Ada seperti itu. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Kita cukup banyak Allah Akbar di sini. Ya. Di antara pergelangan tangan ketemu di tengah-tengah aja. Ini kalau kita nanti mati juga seperti itu, dikuburkan sebelum dikuburkan, disemayamkan sini, tangannya kita gini. Nah, kalau yang sholatnya begini, nanti kalau mati gini aja. Itu perbedaan. Nah, ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran kalau sesama Islam tapi masih berantem. Ya, asal jangan di Al-Muhajirin aja. Ini Masjid Jin, ini ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Masjid Jin ini ceritanya sekumpulan daripada jin ini bersyahadat di depan Rasulullah Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Ini enggak jauh dari Masjidil Haram. Ya, di situ diabadikan. Nah, ini Masjid Khaif. Ini dekat daerah Mina, Arafah dan Musdalifah. Di masjid sini dulu menurut sejarah sholat 70 nabi. Ya, di situ. Ini Masjid Khandaq. Kalau Masjid Khandaq ini ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini saksi sejarah perang Khandaq, di mana ada seorang sahabat dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Ini memberikan inisiatif kepada Rasulullah untuk apa? Membuat parit, ya, membuat parit atau semacam kali yang gede yang mengelilingi pintu masuk kota Madinah. Supaya apa? Ketika ada orang kafir menyerang Madinah, ini dia nggak dengan mudah langsung itu. Jadi melewati itu dulu, nah bisa ditombak atau dipanah. Nah, ini Masjid Khandaq. Nah, ini Masjid Qiblatain. Ini ada di Madinah Al-Munawwarah. Masjid ini Qiblatain itu artinya dua kiblat. Ya, dalam bahasa Arab itu ada ya, nun atau alif nun itu menunjukkan dua. Contohnya kiblat itu artinya kiblat satu. Kalau Qiblatain berarti kiblat dua. Bait itu artinya rumah. Kalau baitain berarti dua rumah. Ya. Zaujah itu artinya istri satu. Kalau zaujatain, kenceng banget tuh Faisal. Ya. Nah, ini Masjid Qiblatain. Ceritanya apa? Dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sholat madhab ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis itu? Itu ada di Palestina. Nah, akhirnya datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya Rasulullah berpaling, ya, ke arah Masjidil Haram. Makanya dinamakan Qiblatain, yaitu dua kiblat, di mana pada kejadian itu Rasulullah yang awalnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa mendapatkan perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Sampai sekarang kita menuju ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah, ya, Al-Musyarrafah. Nah, ini Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah di Madinah. Ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun, ya, oleh Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, ini beliau nggak langsung ke Masjid Nabawi yang saat ini, tidak. Beliau ke Masjid Quba di daerah Quba itu, kemudian mendirikan masjid dan sholat di sana. Ya, ada keutamaan di sini di Masjid Quba, yaitu apa? Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala bersuci dari rumahnya, kalau para jamaah umroh berarti bersuci dari hotelnya, kemudian menuju ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala umroh. Ya. Dulu ada sahabat semacam curhat ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu para sahabat yang ada di Mekah enak ya bisa umroh bolak-balik gitu kan. Kita yang di Madinah ini jauh kalau mau ke Mekah untuk umroh. Ya, akhirnya asbabul wurud munculnya hadis Rasulullah itu seperti itu. Hingga akhirnya para sahabat bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat sunnah di sana, maka mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Kemudian ini adalah Jabal Nur atau Gunung Nur, ini paling ujung sana, atas. Di atasnya itu ada gua namanya Gua Hira. Disitulah gua di mana Rasulullah yang mendapatkan wahyu yang pertama kali. Itu di kota Makkah, di Jabal Nur, di dalam gua namanya Gua Hira. Nah, di sini yang bulat itu ada tempat di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Ini di kota Makkah, di samping daripada Masjidil Haram. Nah, itu tempat kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya ini adalah Gua Sur. Gua Sur ini dulu ketika Rasulullah mau berhijrah, Rasulullah mau dibunuh. Nah, beliau naik ke atas gunung ini dan masuk ke dalam gua bersembunyi. Itu menjadi saksi persembunyiannya Rasulullah Muhammad SAW. Itu Gua Sur atau Jabal Sur. Nah, Jabal Nur atau Jabal Sur ini kalau kita mau naik boleh, ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh mungkin bisa naiknya itu 2-3 jam. Kalau masih muda-muda kayak Ustaz Reza paling 1 jam, ya. Naik. Turunnya cepat, mungkin 10 menit, 15 menit bisa. Tinggal lompat aja. Turun.
Tapi hebatnya ya, di atas Jabal Sur, Jabal Nur itu ada yang jualan, Pak. Jual teh, jual Indomie gitu ada. Yang jualan tuh saudara-saudara kita dari Indonesia ya, ada dari Madura, ada warung. Ada ya. Nah, inilah tempat-tempat yang bersejarah di kota Makkah dan Madinah. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengunjungi kota Makkah dan Madinah, dengan kesempatan untuk berziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kita kesempatan untuk berumrah dan berhaji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ballighna ziyarata haramaika ya Allah ya arhamar rahimin. Ballighna ziyarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ballighna ziyarata Ka'batal Musyarrafah ya Allah ya arhamar rahimin li adai manasikil hajj wal umrah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.